Refleksi tentang sebuah kesuksesan di mata Tuhan. Kemanapun aku pergi, aku melihat orang-orang di sekelilingku mengejar sesuatu. Beberapa belajar keras untuk mendapatkan nilai yang mereka inginkan, nilai yang tinggi, nilai yang memuaskan. Beberapa bekerja keras agar dapat dipromosikan, sedangkan yang lain mencari uang tambahan untuk membeli baju-baju baru, untuk membeli mobil, dan untuk membeli rumah yang bagus. Meskipun hasil akhirnya berbeda, ada satu kesamaan yang mereka miliki. Semua orang mengejar sesuatu. Semua orang ingin menjadi sukses. Tapi, mengapa begitu banyak orang mengejar kesuksesan? Apa definisi kesuksesan yang sejati? Adakah cara agar kita mendapatkan kepastian akan hal ini? Begitu lama aku tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hingga suatu hari aku menemukan sebuah quotes yang menunjukkan hubungan yang menarik antara kesuksesan dan kegagalan. Quotes ini berbunyi, kegagalan adalah kesuksesan yang Tuhan tidak berkenan. Aku langsung melihat kebenaran di dalam quotes tersebut. Hanya ada satu cara untuk mengukur kesuksesan dengan standar Tuhan. Tapi seringkali bukan inilah yang kita lakukan. Malahan kita mengukur kesuksesan menurut hal-hal fisik yang kita capai, bukan karena Tuhan yang berkenan atas kita. Kita jarang diam dan bertanya, apakah Tuhan berkenan atas kesuksesanku ini? Apakah Tuhan berkenan atas nilai yang kudapatkan ini? Kita bayangkan sebuah ilustrasi, bagaimana jika seseorang mampu hidup dengan gaya hidup yang mewah karena kekayaan yang dia dapatkan dari hasil korupsi. Atau bagaimana dengan seseorang yang menjadi CEO di sebuah perusahaan karena dia melakukan sabotase atau kompetitornya? Apakah kita akan menilai hidup mereka sukses? Di mata dunia, mungkin ya. Tapi di mata Tuhan, kesuksesan-kesuksesan ini sesungguhnya adalah sebuah kegagalan-kegagalan. Aku jadi teringat dengan sebuah perikop Alkitab dalam 1 Samuel pasal 15, di mana Tuhan memerintahkan Saul untuk mengalahkan orang Amalek dan menumpas semua yang ada di dalamnya. Saul kemudian sukses mengalahkan mereka. Tapi berbeda dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menumpas semua orang dan semua ternak. Dia menangkap hidup-hidup Agag, raja orang Amalek, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tanggun. Dia menyelamatkan segala yang berharga dengan terang-terangan melawan perintah Tuhan. Untuk para rakyat, Saul mungkin terlihat sukses dalam misinya. Tapi di mata Tuhan, dia telah gagal dalam menjalankan misinya sepenuhnya karena ketidaktaatannya. Meskipun banyak ternak yang telah dia habisi dan banyak orang Amalek yang telah dia tumpas, Tuhan sangat kecewa dengan Saul. Kemudian Tuhan berkata, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melakukan firman-Ku." Setelah melihat apa yang Tuhan ucapkan kepada Saul, aku mulai merefleksikan hidupku sendiri. Jika Tuhan dapat mengatakan pernyataan yang begitu keras kepada seorang raja yang telah dia urapi, dia juga dapat mengatakannya kepadaku. Aku tidak dapat membayangkan perasaanku jika Tuhan mengatakan kepadaku bahwa Dia menyesal telah menjadikanku menjadi seorang calon pelayan atau memberikanku talenta-talenta. Benar, kita mungkin memiliki tangan yang terampil, muka yang cakep, dan pembawaan yang oke. Tetapi jika emosi,
pikiran, dan perbuatan kita tidak murni, Tuhan tak akan berkenan atas kita. Kadang, kita bahkan mungkin seperti Saul. Kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak dengan cara yang menyenangkannya. Misalnya, aku dapat mengajak jemaat menyembah dan memuji Tuhan dengan begitu percaya diri, tapi motifku bisa jadi keliru. Orang lain di sekitarku mungkin berpikir aku sukses dan aku berjalan dekat bersama Allah. Tapi dia dapat melihat apa yang telah kuperbuat langsung ke dalam hatiku. Jadi kesuksesan yang sejati dicapai ketika apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Daripada menanyakan diri kita bagaimana kita dapat sukses di mata dunia, kita seharusnya menanyakan diri kita bagaimana kita dapat sukses di mata Tuhan. Bahkan jika dunia tidak mengakui apa yang kita lakukan sebagai sebuah kesuksesan, berjuanglah untuk terus menyenangkan dan taat kepadanya. Tuhan berkenan atas kita ketika kita menaati dan mendengarkan Dia, seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 yang berbunyi, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Penampilan luar tidaklah berarti baginya. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang sangat berarti baginya. Apakah kita menaati Dia hari ini? Apakah perasaan, pikiran, dan perbuatan kita murni di hadapannya? Kita harus membersihkan diri kita, membersihkan hati dan pikiran kita, melakukan segala kehendak-Nya. Kiranya ini menjadi sebuah doa bagi kita agar kita dapat berjuang mencapai kesuksesan di mata Tuhan, bukan di mata dunia.